Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang skala pengukuran data penelitian. Dari saya, perkenalkan nama saya M. Sandi Alfian. Saya Selvi. Saya Imelda Alfarini. Saya Maisha Putra Tarigan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala pengukuran. Pengertian skala pengukuran adalah aturan atau prosedur yang digunakan untuk memberi angka atau simbol terhadap suatu variabel penelitian agar dapat diukur dan dianalisis. Dalam penelitian, penentuan skala pengukur sangat penting karena jika salah menentukan skala, hasil analisis dapat menjadi bias atau keliru. Lalu secara umum terdapat 4 jenis skala pengukuran, yaitu yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan terakhir ada skala rasio. Jenis-jenis skala pengukuran. Ada yang pertama skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang digunakan hanya untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu tanpa menunjukkan tingkatannya. Ciri-ciri skala nominal itu adalah hanya sebagai kategori tidak memiliki urutan, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya kayak agama, jenis kelamin, jurusan, status perkawinan. Misalnya itu kayak laki-laki diberi kode 1 dan perempuan diberi kode 2. Angka tersebut hanya simbol, bukan menunjukkan tingkatan. Lalu ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang selain mengelompokkan data juga menunjukkan urutan atau tingkatan. Ciri-cirinya itu ada peringkat, ada urutan, jarak antara urutan belum tentu sama. Contohnya itu ada kayak ranking kelas, tingkat kepuasan, tingkat pendidikan. Terus misalnya tuh kayak sangat puas, puas, tidak puas. Kita mengetahui urutannya tetapi tidak mengetahui jarak antara kategorinya. Yang ketiga adalah skala interval. Skala interval adalah skala yang memiliki kategori, urutan, dan jarak yang sama antara data tetapi tidak mempunyai nol mutlak. Contohnya kayak suhu Celcius, IQ. Misalnya kayak 20 Celcius, 30 Celcius, 40 Celcius. Setiap angka adalah 10 derajat, namun 0 Celcius tidak berarti tidak ada suhunya. Yang terakhir ada skala rasio, yaitu skala yang merupakan skala paling lengkap karena memiliki semua sifat sebelumnya dan memiliki 0 mutlak. Contohnya kayak berat badan, tinggi badan, umur, pendapatan, dan lain-lain. Dan misalnya itu kayak ada 50 kg 2 kali lebih berat dibanding 25 kg. Karena memiliki 0 mutlak, semua operasi matematika dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu macam-macam skala instrumen penelitian. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu fenomena sosial. Pilihan jawaban umumnya yaitu sama setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sama tidak setuju 1. Contoh pernyataan yaitu saya puas terhadap kualitas pelayanan. Responden memilih salah satu jawaban. Kelebihan skala Likert yaitu mudah digunakan, praktis untuk kuesioner, banyak dipakai dalam penelitian. Yang kedua yaitu skala Goldman. Skala Goldman digunakan untuk memperoleh jawaban tegas dan konsisten. Pilihan jawabannya hanya 2, misalnya iya atau tidak. Contohnya yaitu apakah Anda memiliki NPWP? Jawabannya hanya ya atau tidak. Skala ini digunakan bila penelitian membutuhkan jawaban pasti. Yang ketiga yaitu skala Thurston. Skala Thurston digunakan untuk mengukur sikap dengan beberapa pernyataan yang memiliki bobot nilai. Contohnya membayar pajak adalah kewajiban mutlak. Membayar pajak penting bila ada manfaat langsung. Membayar pajak kurang penting. Setiap pernyataan memiliki nilai tertentu. Skala ini cukup rumit sehingga jarang digunakan. Yang terakhir yaitu semantik diferensial. Semantik diferensial digunakan untuk mengukur penilaian seseorang melalui 2 kutub yang berlawanan. Contohnya pelayanan, baik atau buruk, cepat atau lambat. Respon memberi nilai di antara 2 kutub tersebut, biasanya menghasilkan data yang tepat. 2, 3. Selanjutnya perbandingan data. Perbandingan data terbagi menjadi rasio, proporsi, persentase, dan rates. Yang pertama adalah rasio. Rasio adalah perbandingan antara dua data. Rumusnya, rasio sama dengan data A dibagi dengan data B. Contohnya 300 mahasiswa dan 15 dosen. Artinya 300 banding 15 sama dengan 20 banding 1. Artinya itu
yaitu satu dosen membimbing 20 mahasiswa. Yang kedua adalah proporsi. Proporsi merupakan bagian dari keseluruhan. Rumusnya, proporsi sama dengan bagian dibagi dengan total. Contohnya, 60 mahasiswa perempuan dari 100 mahasiswa. 60 per 100 sama dengan 0,6. Selanjutnya persentase. Persentase adalah proporsi yang dikali 100%. Rumusnya, persentase sama dengan proporsi dikali 100%. 0,6 dikali dengan 100 sama dengan 60%. Yang terakhir adalah rates. Rumusnya tingkat dibagi angka. Rates menunjukkan frekuensi suatu peristiwa terhadap populasi tertentu. Contohnya, angka kelahiran, angka kematian, tingkat inflasi. Misalnya, 30 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Tingkat penelitian. Dalam penelitian, ketelitianlah sangatlah penting agar data akurat. Sering terdapat perbedaan antara kondisi sebenarnya dengan hasil pengukuran karena keterbatasan instrumen. Contoh pembulatannya, 90,15 ton dibulatkan menjadi 90 ton. 50,25 dibulatkan menjadi 50,3 menit. Prinsip tingkat kelitian. 1. Semakin banyak pembulatan, semakin rendah ketelitiannya. 2. Pembulatan dilakukan setelah seluruh perhitungannya selesai. Untuk mengurangi kesalahan pembulatan, ketelitian menentukan kualitas penelitiannya. Semakin teliti pengukurannya, semakin banyak kualitas data yang diperoleh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.